Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, dan katakan haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perkasa. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Bersama Yesus luar biasa. Tadi saya duduk di sana, saya mendengar, wah bagaimana antusias sekali jemaat memuji memuliakan Tuhan. Saudara, menurut catatan saya ini pertama kali saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di tempat ini. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka nggak sayang ya. Saya ingin dikenal dan juga disayang oleh Bapak Ibu. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Hermanto. Saya punya satu istri dan 2 orang anak, dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kami semua boleh melayani bersama-sama. Ya, ada yang jadi guru sekolah minggu, sound system, dan lain sebagainya. Semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Kami melayani di GBI Duta Garden Square, tidak jauh dari sini. Ya, kurang lebih sekitar mungkin 15 menit sampai 10 menit. Ya, 10 sampai 15 menit sudah sampai di sana. Kami sudah melayani kurang lebih 6 tahun di sana. Puji Tuhan. Saya membawa salam dari GBI Duta Garden Square untuk saudara. Amin. Oke, nah saudara yang kasih Tuhan, tadi kita mendengar Gembala Pembina kita sampaikan bahwa kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Saya percaya setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kita semua dipanggil oleh kehendak Tuhan? Nah, kalau saudara ada di tempat ini pagi hari ini, bukan suatu kebetulan. Saudara dipanggil oleh panggilan yang kudus oleh Tuhan. Amin. Ada satu tujuan, ada satu maksud yang mulia, sehingga kita boleh ada bersama-sama. Dan kalau pagi hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara beribadah, juga bukan satu kebetulan. Ada firman yang akan disampaikan, dan itu akan memberkati kita semua. Amin, saudara kasih Tuhan. Mari langsung aja kita buka kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Saya membawakan tema pagi ini yaitu mengerti panggilan Tuhan. Karena kita harus mengerti setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita buka kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat pertama, saudara yang kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Perikopnya berbunyi, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, saudara. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.
Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca, 12 ayat dari pasal 1, kita mengerti bahwa Yunus ini dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kitab Yunus mempunyai 4 pasal, hanya 4 pasal. Saya percaya saudara sering baca kitab ini dan kisah ini, bahkan di sekolah minggu seringkali dikisahkan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Ya. Nah, saudara, dari kitab Yunus kita mengerti satu hal bahwa Allah sebenarnya memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Dan kitab Yunus ini merupakan rahasia kebenaran kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kita. Seringkali kita pada saat dipanggil Tuhan, ya, dipanggil dengan maksud dan tujuan Tuhan, seringkali kitanya yang tidak mau. Ya, kapan itu kira-kira Tuhan manggil kita itu kapan? Saudara, saya teringat 20 tahun yang lalu ketika saya bertobat, ya saya mulai melayani Tuhan. Waktu itu anak kami masih digendong sekitar usianya 6 bulan gitu saudara. Dan saat itu kami baru terima Tuhan Yesus dan kami dibaptis, ya. Dan kami mengalami kelahiran baru dan kami ditangkap Tuhan untuk melayani. Dan di situ saya merasakan begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan sampai hari ini saudara. Itu kejadian 20 tahun yang lalu. Nah saudara, waktu Tuhan memanggil kita, seringkali kita tidak dengar panggilan Tuhan. Ternyata saudara, setiap kita adalah umat yang berdosa. Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib kita diselamatkan. Amin. Dan itu merupakan satu tujuan Tuhan yang begitu mulia. Sehingga kemuliaan Bapa boleh kembali lagi kepada manusia, kepada umat yang dikasihinya. Kepada anak-anak yang dikasihinya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kami. Ternyata saudara, panggilan Tuhan yang pertama, tanpa kita sadari pada saat kita dipanggil untuk bertobat. Saudara ingat kapan saudara dipanggil untuk bertobat? Itu adalah panggilan yang pertama, saudara. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Mungkin 20 tahun yang lalu, saya dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia 20 tahun ke depan sampai hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, panggilan Tuhan. Ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Tadi kita bersama-sama mendengarkan bagaimana gembala pembina kita katakan bahwa kita ada di era Pentakosta yang baru dan kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dan dibutuhkan satu era Pentakosta yang baru, di mana pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran terjadi, sehingga setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Melakukan amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, panggilan yang pertama pada saat kita bertobat. Ya, mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, mungkin ada yang baru bertobat. Masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Panggilan yang kedua adalah pada saat kita dipulihkan. Ada orang bertobat, tapi belum dipulihkan secara benar-benar dipulihkan. Ya, saya teringat waktu saya dipanggil untuk bertobat pertama kali, saya belum dipulihkan secara utuh. Dan kemudian berjalan waktu dalam pelayanan kami sekeluarga, ya kami melayani di Regensi 1. Dan ternyata ada panggilan kedua dari Tuhan, yaitu panggilan untuk dipulihkan. Dipulihkan. Kami langsung melayani setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan di tahun ketiga atau keempat saya lupa, itu kami dipulihkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah panggilan kedua. Dipulihkan.
kita semua yang dipulihkan, kita semua masuk dalam rencana Allah yang kudus. Tujuan Tuhan adalah supaya saudara menjadi perabot yang mulia dalam rumahnya. Amin saudara. Nah, panggilan apa lagi Pak? Yang ketiga adalah panggilan untuk melayani. Siapa pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini? Haleluya. Saudara, berarti saudara sudah melewati fase yang ketiga. Ya, masuk ke dalam tahap yang ketiga. Panggilan untuk melayani. Panggilan yang pertama untuk bertobat, bertobatlah. Panggilan yang kedua untuk dipulihkan, pulihlah. Dan panggilan yang ketiga untuk melayani, Tuhan katakan, layanilah aku. Saudara, ada banyak panggilan Tuhan. Mungkin kita tidak sadar. Ya, mungkin pada saat gembala saudara, ayo melayani Tuhan di tempat ini. Ayo bersama-sama. Saudara, itu adalah panggilan yang kudus. Amin. Amin. Siapa yang mau melayani Tuhan di tempat ini? Saudara, kalau itu sampai di telinga saudara, tandanya saudara mendapatkan satu privilege dalam kehendak Tuhan. Amin. Enggak semua loh. Dari sekian banyak orang saudara dan saya, kita yang menjadi pilihan Tuhan. Amin. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia. Nanti engkau akan menyadari. 5 tahun, 10 tahun ke depan engkau baru bisa menyadari, oh ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah panggilan untuk dimuliakan. Ada saatnya saudara, selama saudara melayani dengan setia, selama saudara dipimpin oleh Roh Kudus, dan ada saatnya saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada yang dipanggil menjadi pendeta, ada yang menjadi gembala. Itu merupakan satu privilege, kehormatan. Buat saya, itu merupakan satu kehormatan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, keempat panggilan ini kita harus responi. Amin. Untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, mau tidak mau, saudara yang tergabung dalam GBI Arkadia, saudara harus menanggapi respon saudara sangat menentukan arah kehidupan saudara ke depan. Keberhasilan seorang anak Tuhan adalah ketika dia mendengar panggilan Tuhan dan dia meresponi dengan baik, maka dia tahu ada destiny Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, panggilan Tuhan ternyata adalah the highest call, panggilan yang tertinggi untuk melayani Tuhan. Apapun fungsi kita, apapun jabatan kita dalam pelayanan, baik seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, maupun mereka, diaken, usher, semuanya mendapatkan upah yang sama. Amin. Jadi jangan gelisah hatimu, semuanya mendapatkan upah yang sama. Ada panggilan yang terakhir, yaitu panggilan ke rumah Bapa di surga. Ada yang mau duluan? Kalau itu sih Pak, belakangan aja ya. Karena ini mau lebaran, jadi saya harus melewati lebaran dulu Pak. Ada yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu sebelum lebaran. Ya. Kita turut berduka cita ya, karena biar bagaimanapun dia adalah seorang ibu. Ya. 2 periode mendampingi Bapak SBY. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keempat panggilan ini merupakan satu hal yang harus kita benar-benar responi. Ada satu kisah, saudara, seorang anak Tuhan, seorang misionaris yang bernama Louis Galdi. Dia hidup di abad ke-16, tepatnya di 1659, saudara. Ya. Dan dia adalah seorang misionaris. Dia lahir di Perancis dan dia dipanggil Tuhan dalam pelayanannya. Dia pergi ke satu tempat yang bernama, satu pulau yang bernama Jamaika. Di sana ada sebuah kota yang bernama Port Royal. Nah ternyata saudara, di Port Royal ini orang-orangnya itu seperti Sodom dan Gomora. Ya, mereka setiap hari berpesta. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan ini nggak berkenan dengan kota ini, saudara. Tapi seorang hamba Tuhan ini diutus ke sana. Nah, apa yang terjadi, saudara?
Pada saat dia tiba di sana, rencananya dia hendak membuka gereja di sana supaya banyak orang bertobat. Ternyata apa yang terjadi? Pada saat dia di sana, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Sejarah tidak mencatat berapa skalanya pada waktu itu, karena tidak bisa diprediksi. Tapi gempa yang sangat luar biasa itu menyebabkan tsunami yang sangat besar. Kita tahu kalau tsunami itu sangat besar, berarti gempanya sangat besar. Ya, pasti besar sekali. Dan membuat kota Port Royal ini runtuh, saudara. Nah, ternyata kota ini adanya di dekat laut. Kita tahu kalau kota yang di dekat laut itu pasti indah. Ya, karena view-nya laut. Di belakangnya mungkin pegunungan. Nah, kota itu merupakan kota yang nggak berkenan sama Tuhan. Bagaimana Tuhan runtuhkan di sana. Tsunami terjadi. Dan tercatat ada kurang lebih 1.700 jiwa hilang. Dan catatan yang kedua, kurang lebih ada 2.000 orang menyusul juga hilang, saudara. Banyak sekali korbannya. Dan pada saat itu terjadi, Louis Galdi ini ada di sana. Dan dia juga ikut longsor. Dia tertimbun dengan pasir, dengan tanah. Dia seperti ditelan bumi, saudara. Tapi Tuhan selamatkan hambanya. Itu sebabnya kisah Louis Galdi ini menjadi satu kisah yang sangat inspiratif bahwa bagaimana penyertaan Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Bahkan di tengah malapetaka yang terjadi, gempa bumi, tsunami yang begitu dahsyat, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Sampai akhirnya dia keluar dari kota itu dan tidak dicatat dia kemana lagi, dan dia mendirikan satu buah gereja yang bernama Saint Peter's di Eropa. Dia dipakai Tuhan menjadi satu instrumen yang indah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, panggilan Tuhan untuk setiap kita masing-masing berbeda. Ya, masing-masing berbeda. Saya percaya seorang kepala negara, ibu negara, ya, gubernur, siapapun, ya, setiap panggilan Tuhan mempunyai tujuan masing-masing. Baru saja kita baca tadi mengenai kitab Yunus, saudara. Ternyata Yunus ini adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan suruh untuk ke Niniwe. Ada apa di Niniwe? Di Niniwe ini ternyata kotanya itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada rajanya di sana, namanya Raja Niniwe. Dan semuanya itu yang mereka lakukan di sana, kejahatan mereka itu sudah naik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan panggil Yunus. Utus ke sana, katakan, aku akan menyatakan firmanku kepada kota Niniwe. Kalau mereka bertobat, maka kota itu tidak akan kumusnahkan. Awalnya Yunus mau. Oh iya Tuhan. Dia tahu karena yang memanggil dia adalah Allah yang dia sembah. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata di kota Niniwe ini orangnya kejam-kejam. Ya. Dan kota Niniwe ini juga merupakan musuh daripada Yunus, bangsa pilihan Tuhan. Dia berpikir, ngapain ya aku ke sana ya? Kalau aku ke sana, ke tempat musuh. Yang pertama, orangnya kejam-kejam. Kenapa harus aku? Akhirnya dia putuskan dia tidak mau ke sana, dia pergi ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis. Dari Yafo dia naik perahu bersama awak kapal, dia pergi ke Tarsis. Artinya dia ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Satu hal yang Yunus lupa, bahwa Tuhan adalah maha hadir. Amin. Dia juga hadir di tempat ini pagi hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia pikir mungkin kalau aku melarikan diri, aku escape, ya sudahlah, paling-paling aku dipecat. Paling-paling Tuhan gak berkenan lagi, gak apa-apalah, yang penting saya selamat. Dan mungkin dia berpikir begini, kalau bukan aku, Tuhan pasti gantikan orang lain yang akan Tuhan suruh untuk ke Niniwe. Itu pemikiran Yunus, saudara, pemikiran yang simple.
Ya, dibuat complicated. Wah, aku harus ke sana, aku harus menyampaikan firman Tuhan. Dia nggak mau, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, nanti kita akan pelajari. Sebenarnya apa yang membuat Yunus tidak mau ke sana? Nanti kita akan buka, kesimpulannya ada di pasal 4, saudara. Nah, saudara, pasal 1 itu dimulai dengan cerita Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Ya. Pelarian Yunus ini ternyata dihentikan Tuhan saat dalam perjalanannya. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat dia hendak melarikan diri, tiba-tiba gelombang datang. Tuhan hentikan dengan badai. Perahunya dihantam badai, dihantam gelombang. Di sana ada nahkodanya, ada kapten kapal dan juga awak kapalnya. Sampai mereka bingung, saudara. Ini kenapa badai ini begitu besar? Ada apa sebenarnya? Saya percaya, saudara, setiap kapten kapal sudah mahir dalam pelayaran. Dia tahu arahnya kemana, mau ke kota ini, dia sudah tahu. Tapi dia juga udah biasa dengan badai. Dia pasti bisa melewatinya. Tapi kali ini mereka benar-benar bingung. Ada apa sebenarnya yang terjadi di antara kita? Kenapa sampai badai ini begitu besar? Tadi kita sudah baca, ya. Nah, saudara, pelarian Yunus ini dalam perjalanannya Tuhan kirimkan badai untuk menghentikan langkah Yunus. Di ayat yang ke-12 dikatakan, di ayat ke-10 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena Yunus udah pernah ngomong. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini, badai yang besar ini menyerang kamu. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Pada saat dia dilempar ke laut, dia bukan hanya sampai di laut, saudara. Dia diterima oleh ikan yang besar yang sudah Tuhan persiapkan. Berapa hari, saudara? 3 hari dalam perut ikan. Ngapain, saudara, 3 hari dalam perut ikan? Ngapain, saudara, 3 hari dalam perut ikan? Saudara bisa bayangkan 3 hari dalam perut ikan, ikannya besar, dan di dalam perut ikan itu kita tahu betapa, ya, dan semakin ketakutan Yunus. Dan di pasal yang kedua, akhirnya Yunus bertobat. Untung dia bertobat, saudara. Dan dia katakan, ya Tuhan, aku bertobat. Aku mau ke Niniwe, Tuhan. Akhirnya Tuhan muntahkan. Dia menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Dan tibalah Yunus di Niniwe. Dan apa yang dilakukan? Dia berfirman kepada kota Niniwe. Dan singkat cerita, saudara, Raja Niniwe ini bertobat. Dia mengajak seluruh rakyatnya untuk bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudara. Berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa, artinya mereka mau bertobat dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan tidak menghancurkan kota Niniwe. Dan setelah Yunus berfirman kepada kota itu, dia sudah selesai melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia naik ke atas bukit. Dan di sana dia ingin melihat apa yang terjadi pada kota Niniwe. Dia pikir gini, saya sudah sampaikan firman Tuhan, saya sudah khotbahkan mereka. Kalau mereka bertobat, puji Tuhan. Kalau enggak, rasain. Kenapa? Karena mereka ini musuh. Dia taunya orangnya kejam-kejam. Saat di atas bukit itu, Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang tingginya sedikit lebih tinggi dari kepala Yunus. Supaya apa? Supaya di bukit itu, Yunus bisa berteduh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pengalaman Yunus kita bisa melihat ada 2 hal yang terjadi akibat ketidaktaatan akan rencana Tuhan.
Saudara, saya teringat waktu di tahun ke 10 ya, saya pelayanan di tahun ke-12 ya. Jalan 12 tahun saya melayani, gembala saya katakan begini, "Pak, ayo ikut diklat. Sekolah teologia, jadi hamba Tuhan." Panggilan yang pertama saya hiraukan, saudara. Saya pikir bukan sayalah orangnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya memang masih di sekuler, saudara, saya belum full timer, dan saya berpikir begini, gak apa-apalah walaupun jadi pengusaha kecil-kecilan, yang penting seorang pengusaha yang bisa memberkati, toh di marketplace juga butuh orang-orang yang bisa memberkati. Ternyata, saudara, bukan itu panggilan Tuhan. Terkadang memang kita nggak mengerti. Sampai pada akhirnya suatu saat engkau akan mengerti arti sebuah panggilan Tuhan. Lalu 2 tahun lewat, panggilan yang kedua datang lagi. Gembala saya katakan begini, "Pak Fajar, ayo Pak, sudah waktunya. Tahun depan akan ada pelantikan kepejabatan. Saya sudah berdoa buat Bapak dan keluarga. Bapak akan melayani Tuhan dan Bapak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayo Pak." Apa yang terjadi, saudara? Saya hiraukan lagi 2 kali. Saya nggak aminkan. Ya di depan gembala saya, "Ya Pak, amin. Kita sama-sama doakan." Saudara yang kasih Tuhan, ternyata untuk menerima sebuah panggilan saya butuh waktu 6 tahun. Di 2 tahun selanjutnya, karena untuk mendapatkan satu kepejabatan itu 2 tahun sekali, ada 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Dan di tahun ketiga, gembala saya datang lagi, "Pak, ini panggilan yang ketiga buat Bapak. Ayo layani Tuhan, jadi hamba Tuhan." Bapak doa di rumah, kita akan berdoa sama-sama. Saya percaya Tuhan pasti bukakan sesuatu, memberikan hikmat kepada Bapak. Dalam hati saya menolak, saudara. Tuhan, bukan saya Tuhan. Bukan saya orangnya. Tuhan bisa pakai yang lain. Enggak Pak, masih ada pengerja-pengerja yang lain. Seringkali kita begitu ya. Masih ada pengerja-pengerja yang lain Pak. Yang mungkin lebih pantas, mungkin lebih layak. Oh tidak, saudara. Saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa menerima panggilan Tuhan, bukan kita merasa layak untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya panggilan ketiga ini saya benar-benar berdoa dan saya katakan, "Tuhan, Engkau sudah memanggil aku 3 kali. Bagaimana ya Tuhan?" Tuhan katakan, "Jalan." Akhirnya saya mau, dan itu 6 tahun saudara untuk saya prepare untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sampai hari ini ternyata luar biasa. Akhirnya saya bisa men-sharingkan firman Tuhan di hadapan saudara, dan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa akibatnya ya seperti yang dialami oleh Yunus kalau dia tidak taat akan rencana Tuhan? Yang pertama, dia menenggelamkan dirinya sendiri dalam penderitaan. Yunus diterjang badai dan masuk dalam perut ikan selama 3 hari, artinya dia tenggelam dalam penderitaannya. Dia tenggelam dalam penderitaannya. Ini yang terjadi, yang pertama. Dia ignore, dia hiraukan, dia tidak meresponi dengan baik sebuah calling dari Tuhan. Yang kedua, pada saat dia diterjang badai, dia ada bersama-sama dengan nahkoda kapal dan juga awak kapal di sana. Dan pada saat badai itu terjadi, yang susah siapa, saudara? Siapa yang susah? Yang teriak-teriak siapa? Awak kapal, nahkodanya. Yunusnya tidur. Ya, kok kamu bisa tidur? Kita lagi diterjang badai, kamu tidur-tiduran. Ayo bangun. Dia sampai buang semuanya. Ya, yang ada di kapal itu dibuangin untuk meringankan bobot kapal, karena air sudah mulai masuk, bisa-bisa tenggelam, maka dibuang semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, dia bisa menyusahkan orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, saya sempat berpikir begini, Tuhan, 6 tahun yang lalu, kalau Engkau panggil aku, sampai hari ini, kalau aku tidak setuju atau aku menghiraukan panggilan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupku? 6 tahun yang lalu, kalau aku tidak setuju atau aku menghiraukan panggilan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupku? 6 tahun yang lalu, kalau aku tidak setuju atau aku menghiraukan panggilan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupku?
Tuhan katakan, kamu baca kitab Yunus. Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur ya, saya juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ayo syukuri panggilan Tuhan. Kita yang melayani, ya apapun bentuk pelayanan kita, pemusik, singer, worship leader, diakon, usher, semuanya kita semua sama-sama melayani. Kita mendapatkan upah yang sama. Nah, sebenarnya apa yang membuat Yunus tidak mau ke Niniwe, ini bukan karena musuh. Bukan karena mereka orang-orang Niniwe ini kejam dan jahat. Yuk, mari kita buka. Pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 9. Sampai dengan 11. Yunus pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Wah, saudara kasih Tuhan, Yunus ini marah. Dia marah. Kenapa dia marah, saudara? Karena pada saat Yunus sedang berteduh, dia enjoy dengan pohon jarak ini. Dia ada dalam comfort zone. Dia ingin melihat, paling-paling kota Niniwe ini dihancurkan oleh Tuhan. Dia mau lihat, pasti dihancurin sama Tuhan nih. Dia nggak tahu kalau kota itu sudah bertobat. Dan pada saat Yunus tertidur, Tuhan mematikan pohon itu. Pohon itu menjadi layu dan kering. Ya, oleh sebab itu, Tuhan katakan, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dia marah karena kenapa? Karena dalam terik panas di bukit itu, dia nggak tahan, saudara. Karena dia sudah tidak ada dalam comfort zone lagi, dia sudah tidak punya pohon jarak lagi untuk berteduh. Sehingga dia marah sama Tuhan. Ayat 10 dikatakan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeri lelah, atau berjeri payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Karena Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang membinasakan pohon itu. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Kenapa Tuhan katakan begitu? Karena dia nggak tahu kalau kejahatan mereka itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, akhir dari kisah Yunus pasal 4 ayat 11 ini adalah sebuah tanda tanya. Lalu saya lihat lagi pasal selanjutnya, tidak ada, saudara. Sepertinya tidak ada ending. Kitab Yunus ini sepertinya tidak mempunyai konklusi atau conclusion. Akhirnya bagaimana? Apakah Yunus bagaimana? Kota itu bagaimana? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tapi tercatat bahwa kota itu bertobat dan Tuhan tidak musnahkan kota itu. Nah, saudara, saat itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok nggak ada konklusinya ya? Nggak seperti kitab-kitab lain, ada endingnya bagaimana. Tapi ini, kok malah Tuhan tanya begini, bagaimanakah aku tidak akan sayang sama Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Selesai, saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak ada conclusion dari kitab ini? Saya terus merenungkan kitab ini, saudara. Dan Tuhan bilang begini, untuk paragraf selanjutnya, konklusinya adalah kamu sendiri. Bagaimana kamu menjawab pertanyaan ini? Saudara yang kasih Tuhan, Yunus ini marah. Dan Tuhan katakan, layakkah engkau marah kepadaku? Aku punya tujuan yang baik, yang mulia dalam kehidupanmu, tetapi engkau marah. Yunus katakan, biar aku marah sampai mati. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata apa yang membuat
Yunus tidak mau ke Niniwe ternyata bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka kejam, juga bukan karena mereka ini musuhnya Yunus, bukan. Tapi Yunus ini tidak senang kalau mereka menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara mengerti? Kota ini diselamatkan, Yunusnya nggak senang, saudara. Yunusnya nggak senang. Kok gitu ya? Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah rahasia kasih karunia Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Kita dipanggil, pada saat kita dipanggil Tuhan untuk bertobat, Tuhan katakan bertobatlah. Ayo bertobatlah. Engkau akan dipulihkan pada panggilan kedua. Engkau akan dipulihkan. Dan ada saatnya engkau akan melayani aku, layani Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yunus nggak mau, saudara. Mereka nggak mau ke sana. Dia nggak mau bangsa Niniwe ini diselamatkan oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah dipanggil oleh kehendak Tuhan, ya bersama-sama menjadi jemaat, menjadi pelayan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi domba yang baik. Amin. Domba yang mendengar akan panggilan Tuhan, domba yang mengenal suara gembalanya. Ada gembala di tempat ini, amin. Ada ibu gembala. Dengarkan suara gembalamu. Layani Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai domba kita harus pastikan kita mendengar suaranya. Yang memanggil kita untuk maksud dan tujuan yang mulia. Dan rencananya yang indah bagi setiap kita. Percayalah saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang indah, masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Siap melayani Tuhan. Kita semua dipanggil dengan maksud dan tujuan Tuhan. Saya undang pemuji penyembah Tuhan.